Nabi SAW pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan membuat dia faham dengan urusan agama ini. Dan keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di sini siapa yang udah niat haji nggak jadi berangkat? Ada beberapa mungkin ya. Visanya tidak keluar. Tapi ingat Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian, seorang ketika dia melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitih, barang siapa yang keluar dari rumahnya, liyata'allamu khairan, yang dia pergi ke masjid untuk belajar kebaikan, au yu'allimah, atau tujuan dia ke masjid untuk mengajarkan kebaikan, maka sungguh dia mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan ibadah haji. Jadi antara keutamaan majelis ilmu, ya, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita pahala sebagaimana orang yang menunaikan ibadah haji. Sekarang kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya, yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk 10 amalan, yang mana kalau kita mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, sebelum kita sebutkan ibu-ibu sekalian, manusia diciptakan oleh Allah memang ada potensi melakukan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian melakukan dosa di malam hari dan di siang hari. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Nabi SAW juga bersabda, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar setiap hari kita pasti melakukan dosa. Dosa mata, dosa melawan sama suami, dosa ghibah, ya. Jadi banyak dosa kita ini, banyak setiap hari. Dan kalau kita bertaubat, belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima. Karena bisa jadi ketika kita taubat, kita tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, disinilah rahmat Allah luas, kata para ulama. Seorang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, ternyata Allah tidak terima taubatnya, karena bisa jadi ada syarat-syarat taubat yang tidak dia penuhi. Tapi dengan dia melakukan beberapa amal soleh, maka terhapuslah dosa-dosa itu. Nah, ibu-ibu sekalian, dosa ini sering para ulama ibaratkan seperti air dan kotoran, atau air dengan najis. Dalam agama kita, kalau ada dua kullah itu berapa ibu-ibu? 200 liter air. Jadi ada jumlah 200 liter air, kemudian masuk ke dalam air itu najis dalam jumlah yang kecil. Pertanyaannya, airnya masih bersih atau sudah najis? Hah? Jadi saya ulangi ini. Jadi ada air 2 kullah. Jumlahnya besar, 200 liter. Kemasukan najis. Tapi najis jumlahnya kecil. Apakah status airnya berubah? Tidak berubah. Kenapa? Karena jumlah airnya terlalu besar. Dengan syarat baunya tidak berubah,
warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah. Kata para ulama, seperti itulah ibarat dosa dan amal soleh. Maksudnya begini, kita kalau terlalu banyak dosa kita kalau melakukan dosa, namun ternyata Allah melihat amal kita banyak, maka Allah tidak lagi peduli dengan dosa kita itu. Ibarat air dengan najis. Air itu adalah amal soleh, najis adalah dosa. Kalau seorang hamba amalnya banyak, tahajud, bakti sama orang tua, sedekah, umrah, zikir, rajin baca Quran, amalnya banyak. Kemudian sesekali dia melakukan dosa, maka dosa yang dia lakukan ini tidak dianggap oleh Allah. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sebutkan ada 10 amalan disebut dengan al-asru al-mahiyat lidzunubi wal khataya. Ada 10 yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Pertama, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahaf. Jadi sini berarti ampunan yang pertama adalah seorang yang banyak beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, kemudian dia mengucapkan alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi maksud saya, di antara amal soleh yang bisa menghapuskan dosa itu istighfar. Itu istighfar. Apa lafaz istighfar ibu-ibu? Astaghfirullah. Jadi kita bisa baca astaghfirullah kalau selesai sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kalau umum, keseharian kita bisa baca astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh. Atau astaghfirullahal azim, boleh. Ya. Jadi kalau dalam lafaz umum silahkan dibaca bebas. Tapi kalau sudah berkaitan dengan waktu khusus, seperti selesai sholat, maka cukup dibaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan ibu-ibu sekalian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking mengetahuinya besarnya kalimat istighfar ini, bahkan Nabi pernah punya keinginan untuk memohonkan ampun atas dosanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini siapa ibu-ibu? Ini gembongnya munafik. Jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi berharap Allah mengampuni dosa dia. Karena Nabi penyayang, Nabi memiliki sifat rahim. Kemudian Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalaupun engkau beristighfar untuk Abdullah bin Ubay bin Salul 70 kali, Allah tidak akan mengampuni dia. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Seandainya Allah mengatakan lebih daripada 70 kali, maka Abdullah bin Ubay bin Salul bisa diampuni, aku akan lakukan. Jadi maksud saya di sini, Nabi saking pahamnya dengan keagungan istighfar, Nabi sangat ingin memohonkan ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun pada akhir dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah bin Mas'ud, ibu-ibu sekalian, Ibnu Mas'ud, dia pernah mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Kami pernah dengan Nabi satu majlis, duduk-duduk. Kemudian kami pun berbicara, kami ngobrol dengan Nabi. Dan aku perhatikan mulutnya Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi mendengarkan sahabat berbicara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Misalnya ibu ngumpul-ngumpul nih, terus ada teman yang ngomong, Nabi sambil beristighfar dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Kata Ibnu Mas'ud, aku hitung mulutnya Nabi, maka gerakannya lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dosanya diampuni. Dia orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan dia seorang pemimpin para nabi di hari kiamat, tetap beristighfar minimal 100 kali dalam satu hari. Makanya kita ini di dalam mobil, ibu-ibu ketika masak, istighfar aja, Bu. Astagfirullah sambil masak, masukkan garam, astagfirullah, masukkan apalah semualah, astagfirullah. Sambil masak, nggak apa-apa. Lagi nyetir, ya, atau lagi nunggu anak, jemput anak sekolah, lagi nunggu, istighfar. Ya. Karena kita tidak tahu betapa banyak dosa kita diampuni Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi mengabarkan tentang agungnya istighfar ini, apa kata Aisyah? Tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beliau mengatakan, sungguh sangat beruntung orang yang mendapatkan besok di hadapan Allah catatan amalnya penuh dengan istighfar. Apa kata Aisyah? Tuba, beruntung orang yang besok berjumpa dengan Allah, ternyata di catatan amalnya isinya istighfar, 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 istighfar.